Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Insyafirna, NIM 12111220064. Saya dari kelas 2A Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu Ibu Weli Marlisa MPD. Dan di sini juga saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan yang rimbun dan penuh hewan-hewan, hiduplah seekor kancil. Si kancil begitu dikenal karena kecerdikannya. Si kancil seolah selalu bisa lepas dari masalah. Namun, si kancil juga terkenal nakal. Ada saja ulahnya yang bisa membuat geram. Kira-kira hari ini si kancil akan melakukan apa lagi ya? Suatu hari, si kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Dia hanya ingin mencari udara segar dan melihat matahari yang cerah bersinar. Di dalam hutan terlalu gelap karena pohon-pohon sangat lebat. Si kancil membayangkan hangatnya sinar matahari. Pasti sangat nyaman berjemur di pagi hari ini. Maka si kancil terus berjalan sampai pohon-pohon mulai jarang. Nah, tibalah si kancil di pinggir sungai besar yang membelah hutan. Wah, di sini mataharinya cerah dan hangat. Aku akan berjemur di sini saja. Si kancil berlompat-lompat dengan riang. Sungai itu lebar dan sangat dalam. Airnya tampak segar, tapi tidak ada yang berani berenang di sana, karena sungai ini adalah tempat tinggal para buaya. Di tengah sungai, tampak buaya-buaya itu sedang berenang. Hanya moncong dan matanya saja yang kelihatan. Si kancil berjemur di atas batu besar, tidak kelihatan oleh buaya-buaya itu. Setelah puas menikmati hangatnya sinar matahari, si kancil merasa lapar. Kruk-kruk, perutnya berbunyi nyaring karena sejak pagi ia belum sarapan. Aduh, laparnya. Si kancil mengeluh sambil berdiri dan mencari sekelilingnya. Aha, di seberang sungai ternyata ada kebun mentimun. Si kancil pun segera membayangkan lezatnya buah kesukaannya itu. Tapi, bagaimana ya caranya agar sampai ke seberang? Tidak ada jembatan, dan si kancil tidak bisa berenang. Melihat buaya-buaya yang berenang, si kancil mendapat ide. Ia pun melompat kegirangan sampai ke pinggir sungai. Buaya, buaya, ayo kemari. Aku punya banyak makanan untuk kalian. Si kancil memanggil buaya-buaya penghuni sungai. Buaya, ayo keluar. Ada daging segar yang bisa jadi menu makan siang kalian. Sekali lagi si kancil memanggil. Tak lama kemudian, seekor buaya muncul dari dalam air. Siapa yang teriak siang-siang begini? Mengganggu tidurku saja. Lalu muncul lagi buaya kedua. Hai kancil, diam kau. Kalau tidak, aku makan nanti kamu. Si kancil tidak takut walau mendengar ancaman buaya-buaya itu. Dia malah memanggil buaya-buaya lainnya dengan suara yang lantang. Ayo semua, buaya di sungai ini, kalian mau daging tidak? Kalau hanya berdua, nanti dagingnya sisa terlalu banyak. Si kancil terus memanggil. Akhirnya, buaya-buaya di sungai berkumpul ke pinggir. Mereka tampak kesal karena diganggu suara nyaring si kancil. Seekor buaya yang paling besar pun bertanya, Hai kancil, ada apa sebenarnya? Cepat katakan, apa maumu? Begini buaya,
Maaf kalau aku mengganggu tidurmu, tapi aku akan bagi-bagi daging segar buat buaya-buaya di sungai ini. Si kancil mulai bercerita. Karena dagingnya banyak, kalian harus keluar semua dan menghabiskan daging segar ini. Para buaya tergiur sekali. Siang hari ini mereka belum makan apapun. Mendengar bahwa mereka akan dibagikan daging segar, buaya-buaya itu segera memanggil teman-temannya untuk keluar semua. Hai teman-teman semua, ada makanan gratis, ayo kita keluar. Pemimpin dari buaya itu berteriak memberikan komando. Tak berapa lama, bermuncullah buaya-buaya dari dalam air. Si kancil tersenyum puas. Melihat buaya-buaya di sungai keluar menghampirinya, ia pun kembali berkata, "Sekarang aku harus menghitung dulu ada berapa buaya yang datang. Ayo kalian segera baris berjajar hingga ke tepi sungai di sebelah sana, supaya lebih mudah dihitung." Diiming-imingi daging segar, buaya itu segera mengambil posisi. Berbaris berjajar dari tepi sungai satu ke tepi sungai lainnya, sehingga membentuk seperti jembatan. "Baiklah, sekarang aku akan mulai menghitung," kata si kancil yang segera melompat ke punggung buaya pertama. 1, hap. Lalu si kancil melompat ke punggung buaya kedua. 2, 3. Dan seterusnya. Kancil melompati punggung buaya-buaya yang berjajar. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai. Buaya-buaya itu menunggu janji si kancil. Tapi kancil malah tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kalian mudah sekali ditipu. Sebetulnya tidak ada daging yang akan aku bagikan. Lihatlah, aku tidak membawa apa-apa," ujar si kancil membuat para buaya keheranan. "Aku hanya butuh jembatan untuk menyeberang. Terima kasih sudah membantuku. Maaf ya, aku mengerjai kalian." Buaya-buaya itu pun murka. Mereka berenang menuju tepian sungai, tapi si kancil begitu cekatan. Dia lari secepat kilat. Sementara buaya-buaya itu bergerak begitu lambat di atas tanah. Si kancil tertawa puas sambil berlari memasuki kebun mentimun yang diidamkannya. Wah, nakal sekali kancil.